Horas. Selamat pagi pemirsa, seputar iNews Sumut kembali menyapa Anda. Pagi ini Senin 24 Mei 2021. Selama 30 menit kami menghadirkan beragam informasi yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, di antaranya. Toko perabot di Jalan KL Yosudarso Medan terbakar. Kuburan jenazah COVID-19 dibakar warga. Polisi menggerebek lokasi transaksi narkoba dan judi dingdong di kawasan Percut Setuan. Selain ketiga berita tadi, kami juga akan menyajikan sejumlah berita menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Febrina Permata, inilah seputar iNews Sumut selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pertama dari Medan. Satu unit rumah toko perabot berlantai 3 di Jalan Yosudarso, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, ludes dilalap si jago merah. Penyebab kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Kebakaran hebat melanda rumah toko berlantai 3 di Jalan KL Yosudarso, Kelurahan Pulau Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sabtu siang. Ruko yang terbakar merupakan toko perabot milik Sandi William. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kebakaran langsung berjibaku berusaha memadamkan api. Penyebab kebakaran diduga akibat arus pendek listrik di depan toko. Kobaran api menjalar ke ruangan ruko hingga membakar seluruh perabotan rumah tangga yang belum terjual. Kobaran api juga menghanguskan satu unit motor milik karyawan toko. Itulah, dipukul-pukul pintu, orang itu lari ke atas. Jadi orang itu panik lah, Pak. Gak tahu mau lari kemana kan. Aku saya menjerit lah kan. Suruh orang itu dari belakang. Keluar orang dari belakang dari pintu sini. Panik lah, Bang, mau bantu sekedarnya aja lah, kadarnya aja lah, yang penting selamat lah. Api dari mana, Bang? Api dari dalam, Bang. Dari lantai berapa? Dari lantai bawah lah. Oh, Bang, ini tempat apa yang terbakar? Ini perabot, Bang, perabot ya? Berarti spring bed lah. Kobaran api baru dapat dijinakkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemko Medan dikerahkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Petugas kepolisian sektor Medan Barat masih melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kebakaran. Kerugian pemilik toko ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kuburan pasien terduga COVID-19 yang dimakamkan Satgas COVID-19 di TPU Kota Padang Sidempuan dibakar warga. Warga kesal lantaran pihak Satgas tak kunjung memindahkan kuburan tersebut ke tempat pemakaman COVID-19. Warga lingkungan 1, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Minggu dini hari membakar sebuah kuburan di tempat pemakaman umum yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kota Padang Sidempuan dengan menggunakan ban bekas. Pembakaran ini dilakukan warga lantaran kesal terhadap Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Padang Sidempuan yang memakamkan pasien COVID-19 di lokasi perkuburan umum yang berdekatan dengan permukiman warga, bahkan hanya berjarak 10 meter dan warga khawatir tertular COVID-19. Sebelum pembakaran makam dilakukan, warga mengaku telah melayangkan protes terhadap Satuan Tugas COVID-19 untuk memindahkan jenazah dari perkuburan umum ke lokasi pemakaman khusus COVID-19 yang telah disediakan pemerintah. Warga juga mengaku saat pemakaman, petugas Satgas COVID tidak memberitahu akan mengebumikan pasien COVID-19 di tempat pemakaman umum ini pada Sabtu sore lalu. Oh, sekilatnya dek, tadi kami pas sepi orang sini, nggak ada orang, tiba-tiba udah ada penguburan COVID. Jam berapa nggak ada yang ngasih tahu? Nggak ada dek. Jam berapa itu dikebumikan di sini? Sore kira-kira jam 4, jam 5 gitulah. Bu, kenapa ibu mau dibongkar kuburan ini lagi? Iyalah dekat rumah dek, kan ada pemakaman COVID disediakan oleh wali kota. Kan? Kenapa harus Itulah di sini? kenapa harus di sini. Itu memang pasien COVID atau seperti COVID apa? tapi pakaian orang apanya tadi? APD.
Guna meredam emosi warga, petugas kepolisian dan TNI mendatangi lokasi dan berupaya menenangkan warga. Dari Padang Sidempuan, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah disabilitas yang tinggal di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas tewas terpanggang di dalam rumahnya yang terbakar. Saat kejadian, ayah korban sedang bekerja di kebun sedangkan ibunya sedang mengantarkan kakaknya ke sekolah. Tragis, inilah nasib yang dialami Christian Pardede. Bocah laki-laki berusia 11 tahun, penderita disabilitas ini, tidak dapat menyelamatkan diri saat rumahnya yang berada di kawasan perkebunan sawit musnah dilalap si jago merah. Insiden kebakaran yang merenggut korban jiwa ini terjadi Sabtu pagi. Saat kejadian, ayah korban pergi bekerja di ladang, sedangkan ibunya pergi mengantar kakak korban ke sekolah. Korban Christian Pardede hanya tinggal berdua dengan adiknya yang masih berusia 5 tahun. Menurut Kapolsek Sosa AKP GM Siagian, kebakaran berawal saat korban Christian Pardede bermain-main mancis di atas tempat tidurnya. Tiba-tiba percikan api mancis membakar selimut yang berada di sekitar korban. Adik korban sempat lari memanggil bibi korban yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah korban. Namun pada saat bibi korban serta warga datang, api sudah membesar dan korban tidak dapat tertolong. Tanggal 22 Mei 2021, sekitar pukul 9, membenarkan adanya kebakaran rumah terbuat dari kayu yang terletak di luar Tran Unit 5 Aliaga. Akibat daripada kebakaran di rumah mengakibatkan satu orang anak yang berusia 11 tahun meninggal dunia akibat terbakar. Jenazah Christian Pardede sudah dimakamkan di TPU Desa Ujung Batu 1, Padang Lawas. Dari Padang Lawas, Warsono, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Sumut telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka jual beli vaksin COVID-19. 2 orang diantaranya berstatus dokter, 1 ASN, dan 1 swasta. Polisi menyita 13 botol berisikan vaksin, uang sebesar 20 juta rupiah, kotak alkohol, dan jarum suntik. Tim gabungan Direktorat Kriminal Umum dan Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara mengungkap penyelewengan 185.000 vaksin COVID-19 yang dijual kepada warga perumahan di 15 lokasi berbeda di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara. Vaksin COVID-19 yang semestinya diperuntukkan kepada pegawai rutan kelas 1 Tanjung Kusta dan warga binaan ini dialihkan kepada warga perumahan dengan memungut bayaran sebesar Rp250.000 per vaksin. Pengungkapan praktik penyelewengan program pemerintah ini bermula dari adanya informasi masyarakat tentang jual beli vaksin. Petugas polisi Poldasu lalu melakukan penyelidikan dan menemukan perbuatan jual beli vaksin di kawasan perumahan di Medan. Dari penyelidikan sementara, penyelewengan vaksin dikoordinir oleh SW, salah seorang wanita agen properti perumahan. Tersangka SW mengumpulkan warga, lalu berkoordinasi dengan dokter aparatur sipil negara di Dinkes Sumut, IW, dan SH, salah seorang ASN di Lapas Tanjung Kusta Medan sebagai vaksinator. Sedangkan seorang tersangka lagi berinisial KS, warga sipil yang berperan sebagai penyuap atau penerima vaksin. Pemberian vaksin secara ilegal tersebut telah berlangsung selama 15 kali di 15 tempat dengan jumlah total yang sudah tersalur sebanyak 185.000 vaksin. Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak mengatakan kegiatan ini sudah dilakukan sejak April dan uang yang sudah diterima para pelaku totalnya berjumlah 271 juta lebih. Yang pertama dan telah kita tetapkan sebagai tersangka, Saudara SW selaku agen properti yang bertugas mengumpulkan orang-orang yang mau divaksin dengan cara meminta imbalan Rp250.000 per orang. Kita juga menemukan dari hasil pengungkapan tersebut siapa yang memberikan dan melaksanakan proses vaksin tersebut. Ternyata SW berkoordinasi dan dibantu oleh ASN
dari yang merupakan dokter dari Rutan Tanjung Gusta, Medan. Dalam praktiknya, para penerima vaksin juga diberi sertifikat sebagai mestinya. Penyidik menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 372 dan 374 KUH Pidana. Dari Medan, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, jatah vaksin COVID-19 yang diperuntukkan bagi pegawai dan narapidana Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan diperjualbelikan ke warga perumahan elit di Medan. 2 orang dokter dan 1 ASN Dinas Kesehatan Sumut yang terlibat kasus jual beli vaksin COVID-19 secara ilegal ini akan dijatuhi sanksi pemecatan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memastikan memberikan sanksi tegas kepada oknum aparatur sipil negara dari Dinas Kesehatan Sumut yang menjual vaksin COVID-19 secara ilegal. KS selaku dokter dan SH selaku staf di Dinkes Sumut dipastikan akan dipecat sebagai ASN. Hasil dari laporan yang saya dapat adalah ada pelaksanaan vaksinasi untuk ILB. Ada 2 dokter, ada dokter rutan dengan dokter di Dinas Kesehatan yang menyalahgunakan untuk melakukan vaksinasi kepada para tahanan. Melakukan untuk dijual keluar. Begitu yang baru saya dapat. Tapi nanti coba kita lihat, kita nanti kan diproses. Sanksinya apa Pak Gubernur? Oh, pecat. Pasti pecat. Sesuai peraturan yang berlaku, melakukan hal yang seperti itu vaksin ini untuk diberikan untuk mengantisipasi orang supaya tidak terjangkit COVID, tetapi malah vaksin diperlakukan seperti itu. Sementara Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumut, Anak Agung Krishna, mengatakan aksi ilegal yang melibatkan Dr. IW tanpa sepengetahuan Kepala Rutan dan Kantor Wilayah. Yang kedua, oknum ASN Rutan Kelas 1 Medan melaksanakan, menurut informasi dari teman-teman Polda, melaksanakan kegiatan yang diduga memperjualbelikan vaksin 19 itu merupakan kegiatan di luar kedinasan. Seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menyerahkan proses hukum yang sedang berjalan kepada jajaran Polda Sumatera Utara. 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Wanita berinisial SW merupakan agen properti selaku pemberi suap, IW dokter di Lapas Tanjung Gusta, KS dokter di Dinas Kesehatan Sumut selaku penerima suap, dan SH selaku ASN di Dinkes Sumut. Vaksin COVID-19 yang diperjualbelikan diperuntukkan bagi tenaga lapas dan narapidana. Namun vaksin tersebut disalahgunakan oleh tersangka dengan diperjualbelikan kepada pihak yang tidak berhak, warga komplek perumahan elit di Medan. Dari Medan, Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ada-ada saja perlawanan yang dilakukan pemudik saat di pos pengetatan. Seorang wanita pemudik berdebat dengan petugas gegara tak membawa surat keterangan swab antigen. Kan ya Bu ya? Kok nggak usah? Atau mau balik ke Medan? Wanita pemudik ini terus berdebat dengan petugas pos penyekatan 1 Meranti Asahan karena menolak untuk dilakukan swab antigen. Wanita ini mengaku sehat dan tidak terpapar COVID-19. Meskipun mengaku sehat, namun wanita ini wajib diperiksa. Pasalnya, wanita ini tidak dapat menunjukkan surat keterangan bersih dari COVID-19 usai melakukan mudik dan berlibur Idul Fitri. Tidak hanya itu, sebagian pemudik lainnya juga tampak takut saat dilakukan swab antigen. Sebanyak 17 kendaraan pemudik diperiksa dan puluhan orang dilakukan uji swab antigen drive-thru secara gratis dengan hasil negatif. Pemeriksaan dilakukan secara acak bagi pemudik yang akan kembali ke Pulau Jawa atau daerah asalnya. Untuk hari ini kami dari Polres Asahan melaksanakan kegiatan rapid test antigen secara acak bagi para pemudik yang akan melaksanakan arus balik ke Pulau Jawa maupun kembali ke daerah tujuannya. Untuk hari ini kita laksanakan
sampel acak sejumlah 17 kendaraan dan alhamdulillah hasilnya negatif semua dan kita berikan untuk bisa melanjutkan perjalanannya. Petugas mengimbau agar warga yang akan balik ke daerah asal agar tetap memeriksakan kesehatannya dan membawa surat keterangan rapid atau swab antigen. Dari Asahan, Ulil Amri, iNews melaporkan. Gelar razia masker, polisi malah berhasil meringkus 3 pengedar ganja. Tetaplah di seputar iNews Sumut.